dosa itu kan banyak. Ya. Maka dosa-dosa ya seandainya diampuni bukan dosa kesyirikannya, karena kesyirikan memang harus ditinggalkan, atau dosa kekafirannya. Ya. Terus dosa apa? Dosa-dosa selain perbuatan syirik dan kekufurannya. Ini yang diampuni. Adapun dosa syirik dan kufurnya ini enggak diampuni sampai benar-benar dia meninggalkan. Ya. Atau dengan dia mendoakan diampuni dosa-dosanya, itu sebagai jalan semoga orang tuanya masuk Islam. Sehingga ketika orang tuanya masuk Islam, maka dosa-dosanya diampuni. Kekafirannya yang dulu diampuni, kesyirikannya yang dulu diampuni, karena sebelumnya dia menyembah manusia. Ketika dia masuk Islam, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ketika dulu dia nyembahnya hewan, masuk Islam diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau tidak masuk Islam, maka diampuni, mungkin dosa-dosanya diampuni, tetapi ingat bukan dosa semuanya, ya, karena ada yang dikecualikan, dosa kesyirikan dan kekufuran. Ya. Nah, sehingga disebutkan tadi, ya, kita boleh atau jangan kita lah, seorang muslim, seorang anak mendoakan orang tuanya yang apa? Yang dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik, untuk didoakan agar apa? Agar diampuni dosa-dosanya. Ya. Kapan? Ketika masih hidup. Ketika masih hidup. Sebagaimana tadi Rasul mendoakan orang musyrikin Quraisy, Rasul mendoakan orang musyrikin Taif. Ya. Rasul mendoakan mereka. Bahkan tadi disebutkan dalam surat At-Taubah yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa yang dibacakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113, Allah sebutkan apa? Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka keluarganya, walaupun mereka orang tuanya. Kapan? Ketika mereka meninggal dunia, telah meninggal dunia jelas dalam keadaan apa? Dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Maknanya kalau sebelum meninggal dunia boleh mendoakan mereka, ya, boleh mendoakan mereka dengan doa untuk diampuni dosa-dosanya. Karena ayatnya tadi apa? Setelah meninggal dunia dan jelas dalam keadaan kufur. Adapun sebelum meninggal dunia, kebalikannya, maka boleh mendoakan ampunan. Tetapi ampunan bukan dosa-dosa semuanya, dosa-dosa selain kesyirikannya dan kekufurannya. Ya. Ataupun kalau mendoakan dengan doa diampuni dosa-dosanya, mungkin itu jalan akhirnya orang tua masuk Islam. Ketika masuk Islam, maka semua dosa-dosanya diampuni. Kesyirikannya, kekufurannya yang dulu diampuni. Ya, ini. Kemudian disebutkan, ya, oleh Al-Imam At-Tabari dalam mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, anna nahya minallahi an istighfari lil musyrikin ba'da mamatihim. Larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh memintakan ampunan untuk orang-orang musyrikin itu setelah meninggal dunia. Wa amma huwa hayyun, adapun ketika orang tuanya masih hidup, fala sabila ila ilmin dzalik, maka tidak ada yang tahu. Karena masih hidup kan gak ada yang tahu. Mungkin sekarang kafir, besok muslim, gak ada yang tahu. Hidayah gak ada yang tahu, Allah yang tahu. Sehingga ketika masih hidup, fala sabila ila ilmi dzalik, maka kita gak tahu kalau masih hidup. Sehingga diperintahkan walil mu'minina ayyastaghfiru lahum. Oleh sebab itu untuk mendoakan orang tuanya, kerabatnya yang masih hidup, agar apa? Yang mendoakan kebaikan ketika masih hidup. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Mungkin sekarang dia belum terima, besok terima. Namanya hidayah, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, gimana mau dapat hidayah? Namanya sudah jelas meninggal. Ya. Sudah meninggal, gimana lagi? Gimana mau mendoakan? Makanya kan nggak bisa, sudah meninggal jelas. Tapi kalau masih hidup, ada kesempatan, masih ada kesempatan. Mungkin sekarang masih ngeyel, mungkin sekarang masih membantah, mungkin sekarang masih menolak, tapi siapa yang tahu kalau besok dia beriman?
Siapa yang tahu kalau nanti dia sebelum meninggal dia masuk Islam? Gak ada yang tahu. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam mentafsirkan ayat tadi juga, surat At-Taubah ayat yang ke-113, beliau mengatakan wa qad qala katsirun minal ulama la ba'sa ayyad'u ar-rajulu li abawaihil kafiraini. Disebutkan banyak oleh ulama, tidak mengapa dibolehkan untuk seseorang, ya, seorang anak mendoakan kedua orang tuanya yang kafir. Ya. Ini kapan? Ketika masih hidup. Dan wa yastaghfiru lahuma madama hayyaini. Ya, boleh mendoakan kebaikan untuk orang tuanya dan memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya yang kafir. Kapan? Ketika masih hidup. Ketika masih hidup. Ya, kemudian beliau melanjutkan, fa amman mata, adapun setelah meninggal dunia dan dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik, jelas faqad inqata anhur raja'u, maka sudah terputus harapan. Harapannya apa? Wong sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup masih ada harapan, barangkali nanti masuk Islam. Tapi kalau sudah meninggal dunia, harapannya apa? Maka terputus harapan. Fala yud'alahu, maka tidak didoakan. Kalau sudah meninggal dunia gimana lagi? Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Ini jamaah. Kemudian, apakah boleh kita mendoakan orang tua atau kerabat yang non-muslim untuk mendoakan selain ampunan? Boleh. Dengan mendoakan semoga mendapatkan hidayah. Ya. Karena masih hidup, mungkin aja nanti dapat hidayah. Karena nggak ada yang tahu tentang hidayah. Ada orang yang masuk Islam, banyak nggak? Banyak orang yang masuk Islam hari ini, orang-orang yang mu'alaf banyak. Tapi juga nggak sedikit orang-orang yang murtad. Juga tidak sedikit orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Sehingga apa? Kita boleh mendoakan orang tua, mendoakan kerabat yang mereka masih hidup dalam keadaan non-muslim. Kita boleh mendoakan agar mereka dapat hidayah. Karena masih ada harapan, masih hidup. Doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Ya. Pernah suatu ketika pada zaman Nabi, ada suatu suku yang disebut dengan suku Ad-Dausi, kalau terkenalnya Ad-Dausi. Suku Ad-Daus ini telah banyak mendolimi kaum muslimin. Banyak mendolimi kaum muslimin. Bahkan pernah mereka melakukan pengepungan kepada kaum muslimin. Ya. Maka ada salah seorang sahabat yang meminta Rasul untuk mendoakan keburukan kepada kaum Ad-Daus. Ada salah seorang sahabat meminta kepada Rasul, ya Rasul, doakan kepada mereka doa buruk ya Rasul. Laknat mereka ya Rasul. Karena pernah mereka mengepung kaum muslim, bahkan membunuh. Ya. Apa kata Rasul? Rasul mendoakan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Mereka suku Daus ini yang sebelumnya mereka melakukan keburukan kepada kaum muslimin di wilayah mereka. Wa'ti bihim, dan semoga mereka datang menemuiku dalam keadaan muslim. Lihat, Rasul itu memiliki keyakinan, ya, optimis. Jangan pesimis. Kayaknya nggak mungkin mereka masuk Islam. Mustahil. Ini sudah pesimis dulu. Rasul mengatakan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Maka doa yang bisa seorang anak mendoakan orang tuanya yang musyrik, yang kufur atau yang kafir ketika masih hidup, dengan doa diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang keduanya adalah mendoakan agar dapat hidayah. Ya, jangan bosan doain. Kalau sudah muslim gimana Ustaz? Doakan agar istiqomah. Ya.
Jadi jangan sampai mendahului Allah. Kayaknya mustahil dia memasuki Islam. Jangan, ini namanya ya mendahului Allah. Siapa yang tahu? Ya. Abu Hurairah, ibunya, bapaknya udah meninggal duluan. Ibunya itu orang kafir yang seringkali ya kadang-kadang marahin Abu Hurairah. Ya. Dan selama hidup padahal bareng sama Abu Hurairah. Pernah suatu ketika Abu Hurairah itu datang kepada Nabi SAW. Kemudian minta agar Rasul mendoakan ibunya agar dapat hidayah. Rasul berdoa. Adapun yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun tidak tahu apakah nanti doanya itu dikabulkan ataupun tidak. Yang penting ada usaha, ada ikhtiar. Rasul mendoakan, ya Allah berilah hidayah kepada orang tuanya, ibunya Abu Hurairah. Ya. Setelah Rasul mendoakan di waktu pagi, Abu Hurairah melihat ibunya di waktu sore sudah masuk Islam, jemaah. Inilah terkadang kita seringkali ya ketika melihat orang tua, kerabat atau mungkin tetangga, ya, ketika mereka dalam keadaan seperti itu sudah pesimis dulu. Kayaknya enggak, mustahil. Jangan, doakan mereka, enggak apa-apa. Doakan boleh agar mendapatkan hidayah. Lihat Rasul mendoakan ibunya Abu Hurairah agar mendapatkan hidayah. Ternyata benar mendapatkan hidayah. Ya Allah, itu kan doanya Rasul. Ya, Rasul juga manusia sama seperti kita. Ya. Jangan putus asa. Kenapa? Yang ngasih rahmat bukan kita, yang ngasih rahmat Allah, yang memberi hidayah Allah. Jangan malah kita Jangan malah kitanya yang kurang semangat, putus asa. Rasul pun tahu kalau nanti ibunya Abu Hurairah itu masuk Islam? Apakah Rasul tahu nanti kalau orang-orang musyrikin di Mekah nanti akhirnya masuk Islam? Rasul juga enggak tahu, karena ini memang Allah yang memberikan hidayah. Rasul hanya menyampaikan, Rasul menjelaskan, Rasul mendoakan. Adapun selebihnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita itu putus asa, jangan. Doakan terus, enggak ada ruginya. Orang doain saudaranya, doain orang tuanya biar dapat hidayah, rugi enggak? Enggak ada ruginya. Kalau jualan mungkin rugi. Kalau usaha mungkin rugi. Modalnya 1 juta, dapatnya 200.000. Modal aja nggak dapat. Itu rugi dalam muamalah, dalam jualan, dalam berdagang. Tapi doain orang, apalagi doain keluarga, kerabat, tetangga, ya, agar mendapatkan hidayah, nggak ada ruginya. Justru orang yang banyak berdoa itu dapat pahala banyak. Entah itu nanti dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu urusan Allah. Tetapi kita sudah melaksanakan perintah Allah untuk banyak berdoa kepada Allah dan tidak ada ruginya. Nggak ada orang banyak mendoain saudaranya orang lain itu rugi, nggak ada. Ya, justru malah kita banyak didoakan. Orang yang mendoakan saudaranya semoga istiqomah, kita didoakan oleh malaikat. Kita mendoakan keluarga, saudara, kerabat, orang tua biar dapat hidayah. Kita didoakan oleh malaikat agar diberikan istiqomah. Jadi jangan pelit doain orang, maknanya begitu. Ya, kalau ke orang aja kita nggak boleh pelit doain, apalagi keluarganya sendiri, apalagi orang tua. Jangan pelit. Kenapa? Karena namanya doain orang tuh nggak ada ruginya. Dan hakikatnya kita mendoakan orang lain, itu doa yang kita berikan kepada orang lain, kita juga didoakan oleh malaikat. Hakikatnya kita mendoakan orang lain, kita juga didoakan. Makanya dalam hadis disebutkan walaka bimithlih, dan engkau juga begitu. Sama kalau kita doainnya nggak benar ke orang, semoga usahanya bangkrut, didoain oleh malaikat, kamu juga. Semoga nggak dapat jodoh, didoain juga oleh malaikat, kamu juga. Tapi udah nikah, cerai, mungkin begitu. Kenapa? Karena Karena doa yang kita panjatkan hakikatnya juga doa untuk kita juga.
Sehingga jangan sampai jangan sampai pelit dalam mendoakan orang, apalagi keluarga. Lihat Rasul, orang yang habis mukulin, orang yang habis memerangi, orang yang mau membunuh, Rasul masih mendoakan kebaikan. Rasul nggak tahu nantinya seperti apa, tapi Allah ternyata memberikan hidayah. Khalid bin Walid, panglima perangnya di perang Uhud, ya. Panglima perangnya di perang Uhud itu Abu Sufyan sama Khalid bin Walid. Ternyata dua-duanya masuk Islam. Siapa yang menyangka? Ya, siapa yang tahu? Ya. Dan masih banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kurang apa Umar? Umar masuk Islam tahun ke-6. 6 tahun setelah Rasul berdakwah, 6 tahun. Umar bin Khattab itu pernah suatu ketika ingin membunuh Nabi. Umar mau bunuh Nabi. Dengar Rasul itu di Mekah itu sudah banyak pengikutnya, sudah ada beberapa orang yang ikut agamanya. Kemudian ada yang pisah antara orang tua gara-garanya, ada orang tua yang masuk Islam jadi ribut sama anak. Ya. Akhirnya Umar melihat seperti itu marah, kemudian dia mencabut pedangnya. Sejarah menyebutkan Umar bin Khattab kalau sudah mencabut pedang, itu berarti ada yang mau dia cari. Dan dia nggak masukkan ke tempatnya, ya, tidak memasukkan pedangnya ke tempatnya sampai orang yang dicari mati. Atau Umar yang mati. Dan yang dicari siapa? Nabi, jemaah. Rasul yang dicari. Tetapi Rasul ternyata mendoakan. Entah itu dikabulkan atau enggak, itu yang penting Rasul ada usaha, ada ikhtiar. Maka ketika itu juga enggak lama setelah itu, Umar masuk Islam, jemaah. Yang tadinya mau membunuh, yang tadinya nyari Rasul, Umar. Lihat ketika masuk Islam bagaimana kecintaan beliau kepada Nabi SAW. Ya, banyak orang-orang yang dulunya memusuhi Islam, setelah dia dapat hidayah masuk Islam, menjadi orang yang terdepan di dalam membela agama Islam. Tidak sedikit yang dulunya dia memusuhi agama Islam, memusuhi orang-orang yang mengamalkan sunnah. Setelah dia dapat hidayah Islam, setelah dia mendapatkan hidayah sunnah, maka orang ini orang yang terdepan dalam mengamalkan sunnah. Ada orang-orang yang demikian. Sehingga jangan bosan kita doakan orang lain. Doakan orang tua, tentunya kita juga berdoa untuk diri sendiri. Ya, jangan Jangan pelit mendoakan orang lain. Ya, minimal jazakallahu khairan. Ya, enggak rugi, dan itu doa aslinya kembali kepada kita. Ya, kalau doanya keburukan didoain malaikat juga, kamu juga sama begitu. Ya, naam. Bahkan pernah suatu ketika terjadi pada zaman Rasul, ini orang Yahudi ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu kalau Nabi SAW, kalau ada orang yang bersin, kemudian orang yang bersin membaca Alhamdulillah, didoakan sama Nabi, yarhamukallah. Tapi ini orang Yahudi, saya didoain gak ya kalau saya bersin di depan Rasul, kemudian saya didoakan, yarhamukallah, semoga engkau dapat rahmat, semoga Allah merahmatimu. Akhirnya orang Yahudi ya nyari-nyari Rasul. Ngelihat Rasul, kemudian dia deketin Rasul, pura-pura dia buat-buat bersin. Tujuannya biar dapat apa? Biar dapat doanya Nabi dengan yarhamukallah. Ternyata ketika dia bersin mengucapkan Alhamdulillah, ternyata Rasul mendoakan yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah. Maknanya Rasul juga mendoakan kepada mereka orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin agar mendapatkan hidayah. Ya, mereka ya mendapatkan apa? Mereka pun ya yang Rasul doakan, ya ada yang mendapatkan hidayah masuk Islam, ada yang enggak juga ada. Ya, kenapa? Karena itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga bolehnya seorang anak mendoakan orang tuanya, kerabatnya, keluarganya, atau siapalah yang mungkin belum beriman, belum masuk Islam, dengan mendoakan kebaikan dunia. Mendoakan kebaikan dunianya. Ya, boleh. Ada orang kafir,
non-muslim sebagai tetangga boleh didoakan. Doakan kebaikannya, boleh. Lagi sakit, didoakan semoga cepat sembuh nggih Pak. Semoga cepat sembuh nggih Bu. Ketika dia usaha, doakan boleh. Semoga usahanya jenengan lancar. Semoga usahanya jenengan tambah rame, boleh. Ya. Loh, sama orang non-muslim Ustaz? Iya. Ya. Enggak apa-apa didoakan, apalagi orang tua, apalagi kerabat, ya. Boleh didoakan semoga dalam urusan-urusan yang tadi, dalam urusan kebaikan dunia, boleh. Semoga sehat selalu, semoga usahanya lancar, semoga diberikan kemudahan dalam setiap usahanya, boleh kita doain. Walaupun non-muslim. Barangkali ketika itu dia, oh banyak orang muslim doain saya. Jadi saya ini ya usahanya tambah lancar. Sering didoain orang muslim semoga sehat. Ini yang seagama gak ada yang doain saya. Padahal sering bareng ibadahnya. Gak ada yang doain. Mending masuk Islam Mungkin gak begitu? Mungkin aja dapat hidayah lewat doa. Daripada di sana gak pernah didoain. Ini ketemu orang muslim, ya malah didoain. Padahal saya bukan orang muslim, didoain biar sehat selalu, usahanya lancar. Akhirnya jalan menuju hidayah. Dan ini boleh mendoakan mereka. Dalam urusan kebaikan dunianya boleh. Ya. Dan ini juga Rasul SAW demikian. Ya, Rasul SAW mendoakan kebaikan kepada orang-orang non-muslim. Kepada orang-orang yang tidak beriman, ini Rasul juga mendoakan. Ya. Bahkan mendoakan, bukan hanya mendoakan, meruqyah sekalipun boleh. Diruqyah. Ini misalnya ada orang non-muslim nih, misalnya sakit atau apalah. Kemudian orang muslim datang diruqyah. Bacakan surat Al-Fatihah. Bacakan surat Al-Baqarah. Bacakan doa-doa, ya doa-doa ruqyah, sembuh misalnya. Boleh enggak? Boleh. Ini pernah terjadi pada zaman Rasul, ada beberapa sahabat yang lagi safar. Ceritanya begini. Ketika para sahabat ini sedang safar, kemudian istirahat di suatu kampung, kemudian mendengar bahwa pimpinan kampung yang disinggahi para sahabat ini lagi sakit keras. Berbagai macam obat sudah diminum tapi enggak sembuh-sembuh. Sudah berobat sana sini enggak sembuh-sembuh. Kemudian ada orang kampung yang minta para sahabat, kelihatannya soleh nih, mungkin begitu. Ini orang asing yang singgah di sini, kelihatan mungkin soleh, ya. Minta, maukah kalian meruqyah, mendoakan, ngobati pimpinan kami, kepala suku yang sedang sakit, yang nggak sembuh-sembuh, ya. Nanti kita kasih hadiah. Akhirnya sahabat yang tadi singgah jamaah, itu bukan, kepala sukunya bukan orang muslim. Datang para sahabat ke rumahnya. Kemudian di sana dibacakan satu surat. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Yang kita sudah hafal semuanya tuh. Didoakan oleh sahabat. Sembuh ketika itu jemaah. Kira-kira orang kampung senang enggak? Orang-orang kampung terus melihat pimpinannya sembuh. Saking senangnya dikasih kurang lebih 7 kambing jemaah. Dikasih kambing 7, ya. Senang sebagai sebagai imbalan sudah meruqyah, ya. Kemudian kata para sahabat, jangan kita gunakan dulu nih kambing, kita tanya Rasul dulu nih, barangkali karena yang kita ruqyah itu orang non muslim loh, ya. Khawatirnya nanti nih kambingnya nih nggak boleh lagi. Akhirnya pulang ke Madinah membawa kambing 7. Maka ketika disampaikan ke Rasul tentang kejadian yang dia alami, ya, sampai akhirnya dia meruqyah membacakan surat Al-Fatihah, apa kata Rasul? Aqbidul ghanama wadribu lima'akum bisahmin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, enggak apa-apa kalian ambil kambingnya. Ya. Saya juga dapat bagiannya. Maknanya apa? Rasul enggak melarang. Enggak boleh orang non-muslim kamu doain. Enggak boleh orang non-muslim kamu ruqyah. Enggak, ambil kambingnya dan saya juga kasih bagiannya. Ya.
Apa? Ini menunjukkan bahwa Rasul membolehkan. Ya. Nah, ini. Kemudian juga dibolehkan kita mendoakan seorang non-muslim dengan kebaikan-kebaikan dunia, boleh. Contohnya apa? Contohnya kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, apa kita diem aja? Kan enggak, kita balas doanya. Mereka mengucapkan kepada kita, mas, assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam. Itu kan doa. Enggak boleh malah, mas, assalamualaikum, kemudian doain laknat. Enggak boleh. Ya, masa dia doain kita assalamualaikum, kita doain balik, semoga Allah melaknatmu. Ya enggak boleh. Ini menunjukkan bahwa boleh kita mendoakan mereka dalam urusan kebaikan dunianya, ya, keselamatan, kesehatan, ya. Assalamualaikum, waalaikum. Dalam hadis Bukhari disebutkan waalaikum, juga begitu engkau. Kan Rasul mendoakan demikian. Bahkan dalam ayat Al-Quran ketika mereka ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, jawab. Seandainya mereka yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, jawab sesuai. Di forum umum yang di situ campur, misalnya ada muslimnya, ada non muslim, ini yang ngomong non muslim assalamualaikum, karena ini kalimat ini sudah kalimat yang familiar, ya enggak? Maka ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ini kan doa. Maka boleh kita mendoakan mereka dengan doa kebaikan dunia. Ya. Naam. Tapi ingat, mereka yang kita doakan dengan doa kebaikan dunia bukan orang kafir yang lagi memerangi Islam, bukan. Ya, lagi orang-orang yang memerangi, nggak boleh kalau yang memerangi. Tapi kalau mereka itu saudara, mereka orang tua, mereka tetangga, mereka teman, kalau mereka mendoakan kita boleh mendoakan. Bahkan kita mendoakan kebaikan kepada mereka, urusan kebaikan dunia juga boleh. Ya, boleh. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani, Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan, walakin la budda ayyulahidhu ad-da'i alla yakuna al-kafiru aduwan lil muslimin. Oleh sebab itu, tetapi ingat, ketika seorang bolehnya mendoakan orang kafir dengan kebaikan-kebaikan dunia, tetapi harus ingat bukan orang kafir yang lagi memerangi orang muslim. Nah, boleh, ya, ini boleh. Sehingga ya masih banyak tentang hadis-hadis atau yang menunjukkan bolehnya seorang mendoakan orang kafir, ya, entah itu keluarga, orang tua atau orang lain. Pertama, mendoakan apa? Mendoakan diampuni dosa-dosanya. Kapan? Ketika masih hidup. Ya, ketika masih hidup. Kemudian yang kedua, mendoakan mereka semoga mendapatkan hidayah. Yang ketiga, mendoakan mereka diberikan kemudahan, kebaikan dalam urusan dunianya. Adapun setelah meninggal itu sudah tidak ada harapan, sehingga Allah melarang ya seorang anak mendoakan orang tuanya yang musyrik. Kenapa? Sudah nggak ada harapan, meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentang ya kajian kita kitab Adabul Mufrad, yaitu hadis yang ke-23 tentang tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.